Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Insyaallah saya akan menjelaskan pembagiannya dari badi muhsinat ma'nawiyah untuk terakhir, maksudnya untuk bagian sampai akhir ya. Ini ada 15 lagi. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama setelah kemarin permasalahan jam'u, tafriq wa taksim, terus ke tajrid. Saya akan share screen dulu. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan tajrid. Kita loading. Nah, langsung aja. Wa logotan izalatu syai'an ghairihi. Jadi menghilangkan sesuatu dengan selainnya. Wastilahan wa ayyan tanzi'a min amri di sifatin au akthar amro akhar au akthar mitluhu fiha. Maksudnya gimana? Bahwa tajrid itu memunculkan sosok lain atau kata lain, sesuatu yang lain yang mirip dengan yang mirip dengan sesuatu yang lain juga, atau yang mirip dari diri seseorang, atau ya sesuatu yang mirip dengannya gitu, karena mempunyai sebuah sifat yang berlebihan. Makanya ada tulisan li'ifadatil mubalaghah idda'i kamalis sifah gitu. Jadi mempunyai suatu kesempurnaan tersebut, mempunyai sesuatu sifat yang luar biasa. Kita langsung ke aksamnya, aksam tajrid. Ada di antaranya yaitu biman tajridiyah kakulihim bimin. Yang pertama itu bimin, dengan min ya. Dengan, contohnya limin fulan shadiqin hamim. Artinya bagiku Khalid itu lebih dari teman. Makanya dia menyebutkan bahwa Khalid itu mempunyai sifat yang kamal sifat, yaitu kesempurnaan sifat. Jadi dia menganggap Khalid itu lebih dari sekedar teman, yaitu sahabat sejati gitu maksudnya. Terus yang kedua, mayakunu bil bai'at tajridah ad-dakhilah. Jadi yang kedua itu dengan menggunakan ba. Contohnya, la in sa'alta Khalidan latas alanna bihil bahar. Artinya gini, sungguh bila kamu meminta kepada Khalid seperti kamu minta kepada lautan. Jadi artinya kalau kamu minta tolong sama yang namanya Khalid itu, dia akan
memberikan sesuatu yang terbaik untukmu sebisa mungkin. Ini apa namanya, kayak kalau kayak di kantor pelayanannya tuh lebih. Jadi pelayanannya lebih dari sekedar kebiasa gitu aja. Yang ketiga, mayakunu bidkhuli fi. Yang ketiga itu dengan fi. Contohnya lahum fiha darul khulad. Fa inna jahannam fi daril khulad lakinnahu intaza'a minha dar ukhra wa ja'ala ma'dah bi jahannam li ajil kuffar tahwilan li amriha wa mubalagha fit tisyabiha bisyabbi. Maksudnya bahwa jahanam baginya orang-orang kafir itu tidak apa ya, mereka tidak meyakini bahwa jahanam itu ada, padahal lahum fiha darul khulad. Bentar. Bentar ya. Ini. Jadi neraka itu sebenarnya emang kekal buat orang-orang kafir. Jadi gini, maksudnya neraka jahanam tempatnya kekal, tetapi dalam pengungkapannya diambil dari neraka jahanam yang merupakan sebuah kampung yang kekal. Karena untuk mensifati bahwa kaum kufar itu benar-benar dia akan masuk neraka. Lahum fiha darul khulad. Fi-nya ini untuk mubalaghah, bahwa dia emang mubalaghahnya itu artinya benar-benar masuk neraka gitu. Terus ayakunu bitori koti kinayah. Nah, ada juga yang dengan torik kinayah. Jadi torik kinayah itu ya contoh ya khayra mayarka bulma wala yashrabu ka'san yakufu mam bakhila. Ini hanya tambahan aja sih yang kinayah, tapi biasanya yang dibahas itu cuman ada 4 tentang
Pertama itu dengan min, yang kedua itu dengan ba, yang ketiga dengan fi, yang keempat dengan mukhotobah. Nah, yang dengan torkinanya itu yuridu ayyashraba al-ka'as bikafi al-jawad faqad intaza'a minal mukhatib wa huwa al-mamduh. Jadi maksudnya al-mukhatib di dalam mukhatib yang ini yang berbicara itu ya di syairnya itu dia menjadikan lafadznya itu menjadi tajrid karena dimubalaghahkan dengan sifatnya yang mamduh. Padahal dia hanya mengasih dengan minuman. Nah, di sini jelaskan bahwa wahwal mamdu jawad yashrabu huwa al mamdu bikafi yang ala sabili ya. Jadi tangannya itu diibaratkan sebuah kebaikan yang besar. Gitu. Jadi dengan torik kinayah. Kemudian yang kelima, mayakun bimukhotabadil insan nafsu wa tazi'u al insan min nafsi syahsan akhar. Jadi yang kelima ini dengan perantara manusia. Artinya untuk yang menyerupakan bahwa manusia yang tanpa menggunakan perantara ya gini, maksudnya gini, kita kan contoh aja, wada hariro innar rokba murtahil wahal tatbiku wada'an ayyuhar rijal. Jadi maksudnya yang di bait ini penyair itu mengambil dari dirinya sosok seorang yang mempunyai sifat mirip dengannya gitu. Nanti terjemah yang terjemah untuk syairnya ini nanti saya PDF-in aja. Jadi intinya yang keempat itu untuk menyerupakan seseorang seperti dirinya gitu. Kemudian mubalaghah. Jadi mubalaghah udah pasti lah tahu mubalaghah itu kayak apa. Mubalaghah itu adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi bulu waswa fi syiddah aw fi dha'fi haddan mustahilan aw ba'idan. Jadi dia mempunyai sifat yang sangat berlebihan sehingga dia memunculkan sesuatu kelemahan. Artinya bahwa sesuatu yang berlebihan kan nanti akan terbandingkan dengan sesuatu yang lemah. Ya, maksudnya gitu ya. Ada 3 pendapat di dalam ilmu badi. Arif mutlakon maksudnya itu
Jadi gini yang aksamnya mubalaghah. Jadi untuk aksamnya mubalaghah itu dalam pendapat ulama ada 3. Yang pertama, ar-rafdu mutlaqun. Artinya menolak secara mutlak. Yang kedua, al-qabul mutlaqon, yaitu menerima secara mutlak. Yang ketiga itu at-tawasut bainal amroini, yaitu mempertimbangkan di antara keduanya atau memperseimbangkan di antara keduanya. Gitu ya. Langsung ke aksamnya balaghah. Aksamul balaghah salasah. Yang pertama, tablik wa igrok wa gullu. Yang pertama itu tablik, yang kedua itu igrok, yang ketiga itu al-gullu. Nah, fatablighu ma yakunu al-mud'afi mumkinan aqlan. Jadi yang pertama itu masih memungkinkan sesuatu untuk dimubalaghahkan. Kenapa? Kita kembali ke contoh. Di sini ada contohnya, yaitu mana ya? Ini. Fa'adi aidan an baina saurin wa na'jatin dirokan falam yundoh bima'in fal yugsal. Artinya penyair ini mengungkapkan bahwa kudanya itu menemukan benteng jantan dan benteng betina dalam sebuah persembunyiannya gitu. Nah, dan kuda itu tidak berkeringat karena takut. Mungkin ini masih menjadi sebuah mubalaghah yang masuk akal. Nah, tablik ini dia yang memungkinkan masuk akal dan adat atau kebiasaan. Kemudian yang al-igrok ma yakunu al-mud'a fihi mumkinan aqlan la adatan. Yang kedua itu masuk akal. Masih mungkin masuk akal tapi tidak sesuai dengan kebiasaan. Kita langsung ke contoh. Seperti contohnya mana ya? Contohnya yang wanuk krimu, langsung ke baknya aja. Wanuk krimu jarona mada mafina wa nutsbi'ul karamata haitsuma. Artinya gini, bahwa kami akan memulaikan tetangga kami selama ia masih berada di tempat kami, dan kami akan mengikutinya dengan penghormatan dimanapun ia pergi. Jadi gini, ini masih bisa masuk akal dengan dimuliakan ya, tapi tidak masuk akal ketika dia mengambil penghormatan dimanapun dia pergi. Itu tidak sesuai kebiasaan atau adat, yaitu menghormati dimanapun dia pergi. Kayak mempunyai suatu penghormatan yang berlebih-lebihan. Itu tidak sesuai dengan kebiasaan.
Kemudian al-gullu ma yakun al-mudhafi ghairu mungkin la adatan wala aqlan. Jadi badai gulu ini sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal, juga tidak masuk kebiasaan. Jadi dia udah sangat berlebihan gitu. Makanya ada aksamnya. Nah, ada dua. Yang pertama itu masih makbul. Yang pertama itu masih makbul, yang kedua itu mardud, yaitu ditolak. Kalau makbul macam-macam, ada dua. Yang pertama ayat tarina bihi mayak ukerrobihi dal imkan. Jadi masih ada kaitannya dengan suatu kemungkinan ya. Yang kedua ayat adoman nau'an hasanan husnan min takhyilis sihah. Jadi yang kedua itu dia mendominankan sesuatu yang semacamnya itu masih baik, dan ketika untuk berkhayal itu masih sehat digunakan, atau ketika untuk berpikir mendeskripsikan itu masih bagus. Makanya dia masih makbul. Contoh-contohnya nanti nggak usah aja sih, atau nanti saya tulis di, yang penting tahu pengertiannya. Yang pertama itu bisa makbul, yang kedua dengan alasan tertentu, yaitu masih berkaitan dengan sesuatu yang memungkinkan, yang kedua itu masih dominan untuk berkhayal dengan akal sehat, atau khayalannya tuh masih bisa dinalar gitu. Terus al-mardud ma yura minal i'tibarat al-mutaqaddimah. Jadi memang seperti pengertian di atas, pengertiannya al-gulu. Memang dia sudah tidak masuk akal dan tidak bisa memberikan bahwa dia itu makbul atau diterima. Kita ke contoh, wa akhaftu ahlu syirki hatta annahu la takhafuka an-nutful lati lam tukhlaq. Aku menakuti orang musyrik sehingga sesungguhnya pasti menakuti kepadamu air mani yang belum dibuat apapun. Ya emang ini nggak masuk akal, juga nggak masuk kebiasaan ya dalam arti tersebut gitu. Jadi emang kita nggak bisa menyebutkan bahwa gulu ini bisa diterima gitu. Alaf wan nasyr wa dzikra muta'addid mufassal au mujmal thumma dzikra malikul liman ahad tihi bila ta'yin. Artinya alaf wan nasyr itu menghimpun dua hal atau lebih secara terperinci atau global gitu ya. Dengan keterangan secara masing-masing. Yang pertama itu secara mufassal. Mufassal itu artinya terperinci, yang dibagi menjadi dua, imma murattab kaqouli ta'ala wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Artinya gini, kenapa bisa tartib? Ini kan menghimpun dua hal, yaitu tentang ja'ala lakumul laila wan nahar. Yang pertama itu malam, yang kedua itu siang. Nah, kemudian dirinciin. Litaskunu fihi walitabdaku min fadli wa la'allakum tashkurun. Dia jadikan untuk malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebaikan di karunia-Nya pada siang hari. Nah, yang pertama itu malam itu untuk
istirahat. Yang kedua itu litaskunu fihi itu untuk malam, walitabdagu min fadlihi itu untuk siang. Makanya dia tartib. Kemudian yang kedua tartibul laqbi. Sebenarnya ini kalau tartibul laqbi itu enggak terlalu dibahas sih ya. Yang biasanya tuh mufassal. Oh enggak. Ini itu tentang imma bi aksi tartibul laqbi, berarti dia ghairu murattab. Ghairu murattab. Kita ke contohnya. Jadi dia tidak berurutan ya. Seperti contoh kaifa uslu wa anta haqfin wa gusnin wa guzarin lahdun waqdan wa ridfan. Fallahdu lil gozal wal. Jadi ini sambungannya tidak tertib. Kalau tadi kan tertib laila wan nahar berurutan. Kalau ini enggak. Nah, ini ada fallahdu lil gozal. Jadi lafaz lahdu itu di bait yang kedua itu untuk bait yang kedua yaitu lafaz bagian yang kedua itu wa gozalilahdun. Lahdun itu untuk gozal. Enggak urut kan? Masa lahdunnya di belakang tapi gozalnya di depan. Nah, kemudian walqit lil gusni. Itu di mana? Ini di bait kedua, tapi gusni itu di bait pertama. Kemudian waridfu lil haqfi. Ridfu itu di mana? Ridfu itu di bait yang paling belakang, yaitu yang bait kedua, tapi haqfi di bait yang depan gitu. Makanya dia tidak bisa tartib. Yang penting tahu kata-katanya aja sih, tahu kosakatanya. Mana yang kalau nggak ada sesuatu yang nggak tartib, maka dinamakan dengan badi alaf menasyar ghairu tartib atau biaksi tapi lakfi. Itu aja sih. Kemudian yang mujmal. Seperti contoh, mujmal secara global ya, jadi nggak terperinci. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Bentar. Jadi gini, artinya tuh wakalu di sini dia masih global. Yang berkata itu siapa? Gitu kan. Orang Nasrani sama orang Yahudi itu mereka saling-saling mengatakan bahwa mereka itu bakalan yang masuk surga, bukan yang lain. Tapi wakolunya ini dia masih global. Siapakah yang mengatakan? Tetapi digambarkan ayatnya bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bakalan masuk surga. Jadi
penyebutan pada domir wawu jamak itu menunjukkan pada banyaknya objek. Siapakah objek tersebut tidak disebutkan secara terperinci. Gitu. Makanya dia disebut global. Karena mereka berdua, Yahudi sama Nasrani itu saling beranggapan bahwa mereka yang bakal masuk surga gitu. Itu sih. Ini yang menunjukkan mujmalnya itu di lafadz qalu. Langsung ke al-madhab al-kalami. Madhab kalami itu kayak apa? Wa ayati al-balik ala sihah da'wah wa ibtali da'wah khasmahu bihujjah aqliyah qati'ah tasrihu nisbatah ila ilmil kalam. Jadi ini masih ada kesambungan dengan ilmu kalam, yaitu dia mengungkapkan sesuatu yang balik atau sesuatu ungkapan yang atas dengan ketentuan pendapat-pendapat yang membatalkan sebuah pendapat yang tidak sah secara akal, maka dia masih bersangkutan dengan ilmu kalam. Kita ke contohnya aja. Allah Ta'ala lauka nafihima alihatun illallahu lafasadata. Ketika kita menyebutkan bahwa ada dua Tuhan, maka akan timbul sebuah kerusakan. Pastilah. Ini termasuk di dalam ilmu kalam. Kalau kita ke tauhid, kita mengesahkan Allah. Kalau tidak, maka kalau ada Tuhan selain Allah, maka hancurlah bumi ini gitu. Karena Tuhan itu satu yang mengatur segalanya. Kalau ada dua, kalau saling mengatur, ya nggak mungkin dong akan timbul kedamaian, yang ada malah kerusakan gitu. Makanya dia disebut madhab kalami karena dia bersangkutan dengan ilmu kalam, yaitu sebuah ketauhidan aja. Kemudian al-itrad. Ada itu ayat ismu al-mamduh wa ismu ma yumkinu an abai ala tabiril wiladah ibanah wa tawdihan ala tatibis sahih wa nusiqa mustaqim min ghairi takaluf wala ta'assub. Maksudnya dia menyebutkan sebuah kebaikan, yaitu menyebutkan nama baik atau nasab baik, yaitu nama yang menyambung dengan bapaknya dengan tertib ya, ala tertibil wiladah, jadi nasabnya itu sesuai gitu. Untuk menunjukkan bahwa mempunyai kejelasan dalam urutan yang benar serta menghindari adanya ta'assuf. Ta'assuf ya kayak apa ya? Menginginkan pendapat sendiri, atau pasti tahu lah ta'assuf itu artinya kayak gimana. Kita contohnya
Waqad ruwiya an Abdul Malik bin Marwan Al-Karim kami dari kaul Nabi SAW Al-Karimu Ibnul Karim bin Karim Ibnu Karim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi nasabnya Nabi Muhammad itu disebutkan dengan baik dengan lafaz Al-Karim karena nasabnya Nabi itu sampai kepada Nabi Ibrahim dengan urutan yang benar dan urutan yang baik juga gitu. Amma dzikru al-muhad wal jahadat walaysa mahmudan. Kalau dengan penyebutannya dengan ibunya atau neneknya maka disebut tidak memenuhi ketentuannya bahwa itu merupakan ismul mamduh, nggak bisa gitu. Indal bulago menurut para bulago. Walihada aib, maka disebut juga sebagai aib untuk al-idrar. Kemudian al-hazal alladhi yuradu bil jidd wa ayaqsuda al-mutakallim madahu insan aw damau fayakhruju dzarikal maqsud mukharij hazal wal majun. Bentar ya. Saya akan teruskan nanti aja karena masih ada urusan. Jadi kita lanjutin nanti insya Allah akan sampai selesai ya, sampai itu dam bima yashbu al-madah. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.